sampai di Terminal 3. Kalau penerbangan Garuda itu Terminal 3. Like, ini tidak ramai sih. Oke, kita akan jalan. Lumayan banyak orang sini. Tuh, kalian perlu ujung situ. Ke situ dulu. Ya, jadi saya itu sudah selesai check-in, and then nanti saat check-in itu mereka akan minta semua dokumen kita yang sudah kita apply, and then lu harus sertakan dia dalam printout begini, termasuk travel exemption. Like, mereka akan kirim email dulu untuk dari Australia, balas dulu baru bisa dapat boarding pass. Sekarang lagi tunggu kayak cuman 10 menit, and then mereka akan cek untuk travel declaration juga dan G2G pass untuk karantina. Like, saya tidak bisa buka masker karena kalau di bandara wajib pakai masker gitu. So, prosesnya ini sudah selesai sih, cuman kayak masih tunggu dari Australia balas dulu apakah saya diizinkan masuk ke Australia atau tidak, dan boleh naik pesawat atau tidak gitu. Sebenarnya saya ini tidak nervous, cuman saya takutnya saat nanti di imigrasi saja. Kalau check-in biasa kayak saya tidak takut, tapi kayak sampai imigrasi itu mereka akan tanya kita pertanyaan yang betul-betul buat kita kayak oke, lu harus jawab dengan tegas. Kalau tidak, like, mereka akan ragu begitu. So, sedikit nervous dan but it's okay. Proses check-in sudah lancar, tinggal tunggu balasan saja sih. Karena semua surat-surat itu sudah lengkap, so saya cuma perlu menunggu dan tidak perlu khawatir. Karena saya juga habis night shift, so saya tidak akan telepon untuk membangunkan dia, dan saya yakin kayak semua berkas itu sudah lengkap. Oke, saya akan buat video lagi sambungannya setelah dapat boarding pass ya. Soalnya kayak butuh fokus untuk lihat ke sana terus, biar mereka panggil saya langsung ke sana gitu. Oke. Ini ramai sekali tapi kayak sudah lewat imigrasi dan sekarang langsung masuk ke gate saya tuh gate 10 di bawah itu. Saya harus turun dulu, kayak betul-betul tidak ada orang di sini. Tuh. Wait ya. Finally masuk di gate, dan itu dapatnya di gate 10. Ini penumpangnya lumayan banyak sih, kayak tidak terlalu banyak, mungkin di hari biasa tuh banyak. Like, saya pakai sepatu flat shoes supaya kayak bisa jalan lebih cepat gitu. Pesawatnya belum datang, kita akan boarding di 30 menit. Oke.
flight connection. Hai semuanya, welcome back. Jadi ini adalah video lanjutan untuk video yang terputus setelah saya landing di Australia. Nah, jadi setelah saya landing di Australia, itu kita tidak langsung turun dari pesawat. Kita tinggal di pesawat selama 30 menit atau setengah jam, dan polisi akan masuk ke dalam pesawat untuk cek pramugari dan pilot punya kelengkapan surat dulu. Terus dari speaker itu polisi akan langsung pengumuman kalau dokumen apa saja yang harus kita persiapkan untuk masuk ke Australia, atau dokumen apa saja yang sudah harus kita siapkan dari dalam pesawat sebelum kita masuk ke dalam gedung kedatangan. Jadi biar supaya sampai di dalam gedung kedatangan itu kita tidak bingung-bingung kayak di mana yang surat ini, di mana surat ini begitu. Jadi supaya lebih mempercepat prosesnya begitu. Lagian sekarang karena COVID juga, so kita tidak boleh terlalu dekat satu sama yang lainnya, so mereka coba meminimalisir kita punya kontak dengan orang-orang di sekitar. Jadi kayak betul-betul lu sudah harus persiapkan surat semuanya dalam satu klip, supaya waktu diminta lu langsung oke, ini semua saya punya dokumen di situ, lu silakan cek apa saja. Lu kira-kira mau cek untuk dokumen yang mana, so lu tinggal buka di belakang, itu sudah ada semua dokumen di situ begitu. Kemarin tuh saya buatnya begitu sih, jadi semua dokumen, tiket pesawat, PCR test, travel extension, visa, travel insurance, health insurance, and then apa lagi, CTG pass, travel exemption, sama surat apa lagi, saya lupa. Pokoknya semua surat itu saya sudah klik jadi satu, selipkan dalam paspor, boarding pass, travel declarate, semua itu kita sudah isi semua di situ, supaya begitu mereka minta kita langsung ini begitu. Nah, jadi setelah kita sudah 30 menit di dalam pesawat, akhirnya mereka bilang, oke, passengers, lu boleh turun satu persatu 1,5 meter, lu tidak boleh lewat. Begitu lu turun, lu tidak bisa kabur. Polisi di mana-mana coy. Kalau lu kabur, lu akan masuk penjara begitu. Denda 500 juta gitu kalau lu tidak mengikuti protokol. Terus sudah setelah kita masuk, ini seingat saya, kayak kalau kalian mencari informasi kayak bagaimana apa yang harus saya lakukan setelah saya sampai Perth, apalagi ini adalah penerbangan pertama kalian, which is saya juga adalah pertama kali terbang internasional ke Perth, so jangan takut, semua sudah terorganisir, dan begitu lu turun langsung sudah diarahkan, lu harus ke sini dan ke sini gitu. Setelah turun itu kita nomor 1, kita harus langsung buang semua kita punya masker, sarung tangan yang kita pakai dan kita bawa dari Indonesia. Setelah itu mereka akan kasih kita hand sanitizer untuk cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, mereka akan mengarahkan kita untuk ke depan. Di sana mereka akan tanya tentang kita punya health condition, atau apa yang lu rasakan saat ini. Apakah lu demam, apakah lu batuk, lu pilek, lu tidak bisa merasa, lu tidak bisa mencium bau, and then lu apa lagi, lu merasa lu badan sakit kah apa begitu, and then cuma menjawab. Kalau tidak ada salah satu dari semua gejala itu, lu harus cuma bilang no. Oke. Nah, setelah lu ke imigrasi, itu di video saya yang pertama itu saya bilang, saya sangat nervous sekali begitu kalau nanti masuk di terminal, kalau masuk di imigrasi begitu. Imigrasi Indonesia it's okay, but imigrasi Australia saya nervous sekali karena mungkin dia akan tanya saya in English dan saya takut ada kalimat dia yang saya tidak mengerti begitu. Like itu yang buat saya betul-betul nervous. Tapi ternyata sama sekali tidak menakutkan dan sama sekali tidak disulitkan begitu. Mungkin karena ini COVID dan betul-betul turis yang masuk ke Australia itu pakai pengecualian atau pakai exemption itu, so kayak semua data itu kita sudah isi kan saat kita mau apply, so kayak betul-betul data itu sudah lengkap, jadi kayak mereka tidak perlu untuk tanya begitu. Kalau misalkan turis biasa kayak sebelum corona itu kan mereka cuma isi form visa turis begitu. Nah, sampai imigrasi mereka akan tanya, lu akan tinggal di mana, lu akan tinggal dengan siapa, lu bawa uang berapa, di mana lu pun tiket pulang, and pokoknya mereka akan tanya banyak sekali. Makanya itu saya takut dan saya pikirnya tuh akan sama seperti begitu, ternyata tidak. Jadi begitu sampai di imigrasi, mereka cuma bilang, oke, boleh saya minta paspor. Setelah saya kasih paspor, dia cuma cek, ketik begini, tolong lu ke depan, saya mau cocokkan muka. Oke, dia cocokkan muka, habis langsung thank you Maria. Terus saya, sudah, like ini imigrasi. Iya, ternyata betul imigrasi sudah. Oke, lolos dari imigrasi.
Terus yang ketiga, langsung ada polisi yang mengkawal kita untuk pergi untuk scan kita punya G2G pass atau electronic card untuk karantina. Oke. Setelah itu si polisi itu akan, boleh saya lihat lu punya G2G pass, dan kita cuma kasih begini, mereka akan scan and then mereka akan jelaskan ke kita semua aturan. Like oke, mereka akan jelaskan, lu coba untuk pahami. Like oke, and then mereka akan tanya apakah lu ada pertanyaan. Kalau misalkan lu merasa itu jelas, langsung bilang tidak ada pertanyaan. Dan kalau misalkan lu merasa kayak oke, saya masih bingung, saya harus begini kah begitu, lu bisa langsung tanya ke mereka gitu. Nah, setelah mereka periksa itu G2G pass, mereka langsung arahkan kita untuk ke kupul kita punya travel declarate. Itu adalah surat kecil yang tadi isi di pesawat yang menjelaskan kalau kita ini tidak bawa barang-barang berbahaya, berapa lama kita akan tinggal, siapa kita punya emergency kontak di Australia, apa kita punya pekerjaan, kita akan tinggal berapa lama, kita datang untuk tujuan apa gitu. Kita hanya kumpul and then mereka akan cek. Kalau misalkan lu menjawab salah satu yes, misalkan saya ada bawa buah-buahan, makanan ini makanan basah begitu, dan mereka akan arahkan kita untuk lu harus masuk lewat pintu ini, karena mereka akan periksa dulu apakah buah-buahan atau makanan yang lu bawa ini boleh diizinkan untuk masuk ke Australia atau tidak. Kalau misalkan tidak, mereka akan buang gitu. Tapi kalau misalkan lu tidak bawa makanan apapun, langsung terus jalan, like lu tidak perlu khawatir lu harus jalan kemana, like itu betul-betul cuman satu garis. Jadi kayak oke, lu harus jalan ke sini, lu tidak bisa ke sini, masa lu harus merayap lewat bawah untuk ke sana, kan tidak mungkin. Jadi mereka sudah langsung kayak pasang garis, lu cuman jalan begitu. Nah, terus yang keempat, kita akan masuk di poin terakhir, itu dimana mereka akan jelaskan ke kita akan tinggal di hotel apa dan di mana. Mereka akan tanya kita punya nama dan mereka akan jelaskan kayak oke, Maria, apakah lu sudah tahu lu akan tinggal di hotel ini? Saya bilang, saya belum tahu. So, lu akan tinggal di hotel ini selama 14 hari. Pemerintah sudah mengatur semua lu punya pemerintah sudah mengatur semua lu punya perjalanan dari bandara ke hotel. So, lu tidak perlu khawatir karena di luar sudah ada bis yang akan mengangkut kita semua penumpang yang di sini untuk ke hotel secara bersamaan begitu. Terus setelah itu mereka langsung tanya apakah lu ada pertanyaan, like oke, saya harus tanya ini karena menurut saya harus tahu. Akhirnya saya bertanya kalau bagaimana dengan pembayarannya. So, apakah saya harus telepon suami saya untuk organize pembayarannya sebelum saya sampai ke hotel, atau dari hotel akan telepon ke dia untuk konfirmasi untuk dibayarnya ini kapan gitu. Terus si ibu bule itu bilang kalau lu tidak perlu khawatir soal pembayaran, nanti pembayarannya tuh di hari terakhir sebelum lu keluar dari karantina. So saya cuman oke, dan mereka langsung mengarahkan kita untuk duduk di kursi, dan tunggunya itu memang betul-betul hampir 1 jam, sampai yang kayak semua orang betul-betul malas gitu, sampai kayak semua duduk yang kayak tarik badan begini lah. Bayangkan saya jalan dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, lu belum keluar dari bandara yang begitu dingin begitu. Akhirnya singkat cerita sudah di jam 7 lewat, tiba-tiba mereka langsung bilang oke, boleh naik ke bis sekarang. Like semua tepuk tangan ini, kita langsung naik ke bis berbaris. Dan saat mau naik ke bis itu mereka minta kita paspor, dan betul-betul kayak kita punya nama tuh sudah didata semua sebelum kita masuk dari Indonesia ke Australia. Like mereka langsung minta nomor paspor, mereka akan mencentang kita dan kita harus masuk ke bis nomor berapa. Jadi tadi malam tuh saya dapat di bis nomor 2. Setelah kita jalan ke bis, kita duduk dan cover kita tuh semua sudah dikasih masuk dalam bis. And then langsung kayak polisi langsung mengawal kita kayak oke, kita berasa kayak ini adalah kriminal tingkat internasional, tingkat dunia begitu. Kayak di film-film lo naik bis, and then di depan polisi, kanan polisi, kiri polisi, belakang polisi. Kayak orang-orang lihat-lihat kayak apa tuh begitu. Kayak kita di dalam bis, itu kan berbis ini kan transparan, like semua melihat kita kayak kita ini betul-betul kriminal gitu. Oke kawan-kawan, jadi setelah itu kita langsung kayak orang antar kita ke hotel, kita check in. Semua itu berjalan dengan sangat baik sekali karena memang betul-betul semuanya sudah terorganisir dan polisi di mana-mana gitu. Begitu lu turun dari bis, sudah ada polisi di depan samping, polisi di kiri kanan, satu di depan, satu tugas untuk kayak lu butuh
stroller bukan pokoknya lu butuh sesuatu untuk membantu angkat barang, no thanks gitu. Like mereka sudah siap di situ untuk siap kapan saja untuk kiranya lu butuh bantuan dan lu butuh pertanyaan, kayak mereka ada di situ. Like oke, jadi itu sangat memudahkan kita. Kalau untuk yang sudah biasa it's okay, tapi kalau mungkin saja di antara banyaknya orang yang sudah terbiasa untuk penerbangan internasional, ada terselip 1-2 orang yang kayak saya begini, baru pertama kali penerbangan internasional sendiri selama corona ini begitu. So ini sangat memudahkan sekali, dan saya merasa kayak oke, saya tidak perlu khawatir kalau misalkan 3 bulan lagi saya kembali dan saya kembali lagi ke sini, kayak oke, saya sudah tahu rulesnya seperti apa begitu. So untuk kalian semua di luar sana yang nasibnya sama seperti saya, menikah dengan orang Australia dan tidak bisa suami kita tidak bisa ke Indonesia dan mengharuskan kita yang mengunjungi mereka di sini, rulesnya akan seperti itu. Dan kalian tidak perlu khawatir kalau misalkan kalian baru pertama kali international flight ke saya begini selama corona lagi begitu. Kalian tidak perlu sama sekali untuk khawatir, karena begitu kalian turun semua itu sudah terarah dan terorganisir dengan baik, asalkan kalian punya dokumen yang lengkap, supaya kayak kalian tidak perlu panik sendiri. Kalau kalian merasa oke, semua syarat yang mereka mau sudah saya penuhi, untuk apa saya takut? Like kenapa saya harus takut? Saya tidak berbuat kesalahan begitu. Nah, terus kawan-kawan, untuk dokumen apa saja yang mereka perlukan untuk mengizinkan kita masuk ke Australia ini, saya akan buat videonya secara terpisah supaya ini tidak terlalu panjang gitu. Nah, jadi untuk dokumen apa saja yang akan kita perlukan untuk masuk ke Australia akan ada di video selanjutnya. Oke, so saya pikir hanya itu saja yang mau saya sharingkan. Like mungkin saja ada banyak orang yang bukan banyak orang, mungkin saja ada orang-orang di luaran sana yang sedang cari informasi ini, maybe. Dan kalau misalkan kalian yang kayak tidak cari informasi ini dan kebetulan nonton, like it's okay, kalian hanya supaya kalian tahu begitu apa yang saya lalui sampai saya bisa masuk ke Australia dari Atambua. Jadi saya dari Atambua travel sampai ke Australia gitu. So terima kasih kawan-kawan untuk supportnya. So saya akan terus sharing kehidupan selama karantina, live selama karantina ini. So stay tuned dan see you in the next video. Bye.